Ketegangan geopolitik di Timur Tengah mulai berdampak nyata pada ketahanan energi Eropa. Menteri Energi Swedia, Ebba Busch, memperingatkan adanya gangguan pasokan aftur yang sistemik akibat blokade di Selat Hormuz. Senada dengan peringatan International Air Transport Association atau IATA awal April lalu. Pemirsa, pemerintah Swedia mengeluarkan peringatan dini terkait potensi kelangkaan bahan bakar pesawat atau aftur di kawasan Skandinavia. Penutupan Selat Hormuz serta kerusakan fasilitas penyulingan di Timur Tengah diprediksi akan memicu krisis energi jangka panjang bagi industri penerbangan global. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah mulai berdampak nyata pada ketahanan energi Eropa. Menteri Energi Swedia, Ebba Busch, memperingatkan adanya gangguan pasokan aftur yang sistemik akibat blokade di Selat Hormuz. Senada dengan peringatan International Air Transport Association atau IATA awal April lalu. Meski harga minyak mentah sempat mengalami penurunan, harga aftur diprediksi akan tetap melonjak tinggi akibat rusaknya kapasitas penyulingan di wilayah konflik yang membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk pemulihan. Meski saat ini kelangkaan secara menyeluruh belum terjadi, kekhawatiran meningkat karena sekitar 20% pasokan aftur untuk Uni Eropa dikirimkan melalui jalur Selat Hormuz. Direktur Badan Energi Swedia Caroline Aserud menyebut bahwa situasi saat ini sudah tidak normal, di mana fluktuasi harga yang ekstrem telah memaksa sejumlah perusahaan maskapai membatalkan jadwal penerbangan demi alasan komersial dan penghematan stok bahan bakar. Sementara itu, Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson menegaskan bahwa negaranya relatif lebih tangguh menghadapi krisis energi karena mayoritas kelistrikan nasional mengandalkan tenaga nuklir dan hidro. Selain memiliki kapasitas penyulingan yang besar, Swedia juga mendapatkan sebagian pasokan bahan bakar dari Laut Utara. Namun Kristersson memperingatkan bahwa stabilitas ekonomi Skandinavia akan tetap terancam jika konflik Iran dan Amerika Serikat terus memburuk dan mengganggu pasar energi internasional di sepanjang tahun 2026. Sebagai sumber ada Exchange. Guna mewujudkan Indonesia Emas 2045, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menekankan pentingnya belajar soal pembangunan dari China. Hal tersebut disampaikan Muzani saat menghadiri China Indonesia Promotional Event for the English edition of Xi Jinping, The Governance of China di Jakarta. Muzani menilai China menjadi salah satu negara yang layak menjadi contoh dalam pembangunan, di mana China berhasil menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata. Tak hanya itu, China juga berhasil menekan kemiskinan hingga nol. Menurut Muzani, pengalaman kepemimpinan Presiden China Xi Jinping dalam mengelola populasi besar hingga 1,4 miliar jiwa menjadi hal penting yang bisa dipelajari Indonesia untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Wacana bagi diskursus kita tentang berbagai macam pilihan pembangunan, cara mengendalikan pembangunan, karena itu adalah buku yang sangat penting dari pengalaman Presiden Xi Jinping mengelola 1,4 miliar penduduk Cina dalam pengelolaan ekonomi, menstabilkan dan menenangkan mereka, memberi harapan dan optimisme mereka, serta meyakinkan agar apa yang dipilih oleh pemerintah Republik Rakyat Tiongkok adalah pilihan yang benar bagi masa depan China atau Tiongkok. Karena itu, tadi kami sampaikan, ada sebuah survei lembaga nasional pada tanggal 8 sampai 12 Maret yang dipublikasikan oleh Lembaga Survei Indonesia mengatakan bahwa 23,2% rakyat Indonesia mengatakan Republik Rakyat Tiongkok bisa menjadi pilihan. Kepala BP BUMN Doni Oskaria mengungkapkan sebanyak 167 BUMN telah ditutup. Ia mengklaim penutupan tersebut tidak serta-merta mengakibatkan adanya PHK lantaran BUMN masuk dalam proses konsolidasi yang berfokus pada efisiensi bisnis. Sebanyak 167 badan usaha milik negara dinyatakan telah ditutup karena dilakukan konsolidasi. Konsolidasi ini meliputi BUMN di sektor logistik, industri pengortek. Konsolidasi ini meliputi BUMN di sektor logistik, industri perhotelan, asuransi, hingga manajemen aset. Proses konsolidasi pun telah dilakukan BP BUMN setelah berdirinya BPI Danantara. Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria mengatakan konsolidasi BUMN lebih berfokus pada efisiensi bisnis, tidak pada jumlah pekerja. Sehingga Doni memastikan tidak ada pekerja BUMN yang di PHK.
streamlining ini tujuannya untuk karyawan. Jadi tidak usah khawatir, semuanya dilakukan dengan niat baik, tidak usah khawatir untuk karyawan, karena karyawan tidak akan di PHK. Ya, jadi ini adalah proses melakukan efisiensi terhadap perusahaan kita di sisi bisnis prosesnya, bukan di sisi karyawannya. Ya. Jadi karyawannya tidak usah khawatir bahwa ini akan menciptakan perusahaan-perusahaan yang sehat yang justru kedepannya akan bisa dinikmati oleh para karyawan. Dengan adanya konsolidasi BUMN di beberapa sektor, maka jumlah BUMN dan anak usaha BUMN yang mencapai 1.100 perusahaan ditargetkan akan menjadi 257 perusahaan. Proses penyelesaian konsolidasi ini pun akan dilakukan secepatnya karena menurut Doni Oskaria, hal ini telah diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Riki Anwardi, Tim Liputan ID Action. Pemerintah terus mengejar potensi sumber ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Keputusan Presiden nomor 4 tahun 2026 pun diterbitkan sebagai upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi. Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan poin-poin penting dari Kepres nomor 4 tahun 2026 adalah akselerasi insentif dan stimulus paket ekonomi yang harus dijalankan semua kementerian dan lembaga yang telah disepakati Presiden Prabowo Subianto. Dalam Kepres terbaru juga dijelaskan bahwa program prioritas pemerintah harus secepatnya diwujudkan di seluruh daerah, termasuk Presiden meminta seluruh jajaran kementerian dan lembaga untuk melakukan terobosan dan inovasi sumber ekonomi yang dimiliki Indonesia. Untuk mengakselerasi program pertumbuhan ekonomi seperti paket ekonomi, stimulus ekonomi, program prioritas pemerintah, dan program utama beberapa kementerian lembaga berdasarkan arahan Bapak Presiden. Kemudian dengan langkah yang strategis dan terintegrasi, juga dilakukan monitoring evaluasi dan juga melakukan terobosan-terobosan untuk mengambil dengan langkah cepat dan strategis. Nah, dalam Satgas akan dibuat 5 kelompok kerja, satu terkait perumusan strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi, 2 percepatan implementasi program dan penyelesaian debottlenecking yang selama ini sudah bekerja diintegrasikan. Kemudian yang ketiga terkait dengan regulasi, kelembagaan, dan penegakan hukum. Yang keempat terkait dengan perdagangan, kerjasama ekonomi, hubungan internasional. Dan yang kelima monitoring evaluasi. Kembali bersama kami, pemirsa, kita ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Iran kini dalam keadaan hancur usai Iran mengajukan usulan untuk menghentikan perang kepada Amerika Serikat. Ya, usulan tersebut antara lain mencakup permintaan untuk membuka kembali Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menyalahkan Iran atas terhentinya perundingan untuk mengakhiri perang yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Dalam unggahannya di media sosial, Trump mengklaim Iran telah menyatakan diri dalam keadaan hancur dan ingin Selat Hormuz kembali dibuka sesegera mungkin. Pernyataan tersebut muncul setelah Iran mengajukan usulan baru kepada Amerika Serikat untuk mengakhiri perang. Dan atas usulan tersebut, juru bicara Kepresidenan Amerika Serikat Karoline Leavitt pada hari Senin lalu mengatakan Trump dan tim keamanan nasional telah meninjau usulan tersebut. Usulan Iran tersebut dikabarkan berisi seruan agar Selat Hormuz dibuka kembali dan perang diakhiri. Sementara perundingan terkait nuklir ditunda. Namun Trump dilaporkan menginstruksikan para stafnya untuk menyiapkan blokade lebih lanjut terhadap Iran. Laporan The Wall Street Journal yang mengutip pejabat Amerika Serikat menyebutkan bahwa dalam sejumlah pertemuan terbaru, Trump memilih untuk terus menekan perekonomian dan ekspor minyak dari negara Iran dengan mencegah lalu lintas pelayaran ke dan dari pelabuhan negara tersebut. Menurut para pejabat, Trump menilai opsi lain seperti melanjutkan pemboman atau menarik diri dari konflik memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan mempertahankan blokade. Bagi sumber Adex Channel.